Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Omong Kosong ya. Kita episode kedua. Hari ini saya bersama Mas Wiki dari UM. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vicky Senandar dari Universitas Negeri Malang. Baik Mas ya. Jadi saya ingin tanya nih, kenapa Mas Wiki itu bisa kuliah di Malang tuh di UM, padahal di Jakarta itu banyak juga. Gimana itu Mas? Nah, awalnya ini Coach, saya mau kuliah di Malang itu karena ingin merantau aja, ingin mencari pengalaman. Dan itu berkat support dari orang tua juga, alhamdulillah dibebasin mau sekolah di mana aja, asal yang penting tanggung jawab atas apa yang udah dipilihnya Coach. Sebelumnya saya milih 3 universitas yang tentunya di luar Jakarta semua. Yang pertama itu ada Universitas Negeri Yogyakarta di Jogja dan Universitas 11 Maret ada di Surakarta. Dan yang terakhir itu Universitas Negeri Malang. Nah, alhamdulillah dapatnya di Universitas Negeri Malang ini Coach dengan jalur prestasi dari futsal ini. Oh, berarti masih di UM ini lewat jalur prestasi ya? Ya, aku lewat jalur prestasi. Kalau boleh tahu prestasi apa itu Mas yang bisa bikin masuk ke UM tuh? Prestasi yang saya cantumkan waktu pertama mau mendaftar ke universitas itu ada yang pertama itu tentu yang nasional. Alhamdulillah saya runner up di FFI tahun 2019 membela My Futsal dari Jakarta. Alhamdulillah di situ runner up. Terus ada yang kedua itu ada pekan olahraga di Jakarta itu alhamdulillah juga runner up mewakili Jakarta Barat. Alhamdulillah. Nah, berikutnya saya tanya nih, eh, mulai kapan sih Mas Vicky ini bermain futsal atau sebelumnya mungkin sepak bola kayaknya ya, atau itu mungkin bisa dijelaskan ya? Nah, Gimana itu Mas? awalnya itu mungkin dari bapak saya ya. Bapak saya sebelumnya juga pemain bola ya. Walaupun pemain bola kampung juga, dari kecil saya sudah sering diajak ke lapangan bola sampai SD saya ikut SSB. Nah, pas masuk awal SMP itu ada ekstrakurikuler futsal. Nah, di situ saya tertarik futsal. Setelah masuk futsal udah masuk dalam sampai sekarang dan sepak bolanya udah saya tinggalkan. Walaupun kadang-kadang masih suka ikut bapak sih main bola kalau lagi pulang di Jakarta Sabtu Minggu main sama teman-temannya bapak. Berarti mulai SMP ya itu Mas ya? Ya, mulai tekun futsal itu mulai SMP, kelas 1 SMP langsung terjun ke dunia futsal. SMP, oke. Kalau di Jakarta dulu, apa punya klub mungkin Mas? Waktu di Jakarta, alhamdulillah sih saya masuk ke klub akademi Famos Mataram, terus sempat di Halus juga, di Kawali juga, di Klarias juga. Nah, waktu di Klarias itu di AAFI kan, di AAFI alhamdulillah di regional Tangerang itu juara dan mewakili regional Tangerang itu nasional main di Sukabumi tahun 2017 atau 2018 gitu. Saya lupa. Tapi sampai sana cuman sampai 8 besar aja. Oke, baik. Berarti Mas Vicky ini punya mimpi di futsal ya? Gimana tuh? Atau hanya sekedar main-main aja? Ya tentunya pasti punya mimpi coach untuk main di liga profesional dan tentunya masuk skuad timnas futsal Indonesia coach. Oke, mantap tuh, mimpinya mantap. Jadi berikutnya setelah dari SMP, SMA, kuliah di UM, masih lanjut futsal atau ke sepak bola? Sepertinya pasti tentu lanjut ke futsal coach karena sepak bola udah benar-benar saya tinggalin semenjak masuk SMP itu. Oke, lanjut ke futsal ya. Jadi kemana juga sempat main pomprov ya? Alhamdulillah sempat coach. Itu gimana tuh ceritanya awal masuk di UM, terus gabung ke futsal UM itu gimana ceritanya? Nah, awal awal masuk saya di futsal UM itu sebelumnya kan masih
COVID ya, masih kuliah, masih di Jakarta, masih online. Dan di waktu online itu saya mencari informasi-informasi terkait futsal di UM itu, mulai dari UASB-nya, terus dari futsal putra UM-nya. Mulai dari awal, sebelumnya kan di UASB ada tentang futsal putranya, saya ikutin, terus saya cari-cari info tentang pelatihnya, tentang pemainnya, terus di Instagram saya follow-followin walaupun nggak di fallback. Tapi setelah ke Malang, langsung ada apa ya, ada seleksi buat yang Pomprov itu, dan di situ lanjut ikut sih, langsung ikut seleksi di situ, dan alhamdulillah masuk ke tim futsal UM-nya untuk Pomprov itu. Berarti dulu sempet cari-cari info sampai follow ya? Ya, Kalau boleh tahu siapa yang di follow dulu, Mas? tentunya ada Coach Samsul, terus ada Samiul, ada Mas Irsan, dan yang di fallback cuman Samiul aja, Coach Samsul nggak di fallback. Jadi mungkin saya klarifikasi juga ya, karena IG saya dipegang admin ya itu ya Mas ya, jadi saya nggak tahu juga ya. Oh, berarti sempat cari info juga. Kalau nggak salah Mas Vicky jadi kapten ya kemarin ya di Pomprov ya. Ya, alhamdulillah saya dipercaya sama Coach Samsul ini untuk menjadi kapten, untuk memimpin anak-anak di lapangan. Dan terima kasih Coach atas kepercayaannya, sudah dipercaya untuk menjadi kapten. Itu gimana ya? Nyangka nggak sih sebenarnya hitungannya kan baru masuk, ada yang senior, kok saya jadi kapten itu gimana? Nah, itu yang sebenarnya nggak saya sangka juga Coach. Setelah seleksi-seleksi, pengumuman pemainnya, mulai latihan rutin kan, habis itu Hamin berapa ditunjuk kaptennya. Nah, sedangkan di sini kategorinya walaupun udah semester 3 atau 4 gitu, semester 3, tapi hitungannya maba karena baru pertama ke UM, tiba-tiba udah ditunjuk sebagai kapten aja, padahal ada dari angkatan 18, ada angkatan 2019-nya, ada angkatan 2018-nya. Sedangkan kan Vicky masih dibilang maba lah, walaupun masih ada 21 tapi kan maba gitu, sebagai di Kota Malang baru datang, tiba-tiba udah ditunjuk sebagai kapten aja. Tapi ya, alhamdulillah bangga juga dipercaya sebagai kapten. Jadi kalau Vicky ini sebenarnya pantas nggak sih jadi kapten? Kira-kira. Aduh, kalau ini bingung nih karena kan mungkin yang bisa ngelihat ya tentu pelatih kita sendiri Coach Samsul, mungkin ngelihat pantasnya atau enggaknya sebagai pemain untuk memimpin rekan-rekannya untuk di lapangan dan di luar lapangannya. Kalau untuk menjawab itu, waduh sulit. Oke. Berikutnya kita ke ini ya. Tadi ngomong-ngomong kita sekarang lagi di Gor Kenare ya, di belakang ada teman-teman latihan juga nih. Kemarin Pomprov juara di Jatim, alhamdulillah ya. Itu berkat apa ya? Kalau dari Mas Vicky, apa sih kemarin kunci kesuksesan UM juara Pomprov itu? Nah, mungkin kunci sukses kemarin UM juara di Pomprov itu mungkin satu, dari sudut pandang saya aja nih Coach ya. Mungkin dari satu, anak-anaknya semangat, punya motivasi tinggi untuk juara di event itu, dan ditunjang dengan latihan yang rutin Coach. Latihan kita kalau nggak salah seminggu bisa 5 kali sampai mungkin full kita seminggu. Kadang latihan pagi sore itu mungkin sangat ngefek lah untuk jenjang event yang akan kita tuju itu Pomprov itu, dan alhamdulillah terbukti kan kita bisa menjuarai event itu. Dan setelah latihan pun kita nggak langsung pulang sendiri-sendiri masing-masing Coach. Itu kita menjalin kekeluargaan dengan ngopi bareng, makan bareng setelah latihan itu. Jadi kan chemistry di lapangan maupun di luar lapangannya itu kita bangun bareng-bareng. Jadi karakter satu dengan yang satunya sudah paham lah kita. Oke. Jadi kuncinya ada banyak itu ya dari Mas Vicky. Walaupun kemarin terkendala 4 pemain UM terbantu latihan di Porprov ya. Iya benar. Berikutnya setelah juara Pomprov ada persiapan Pomnas. Kemarin sempat seleksi. Kira-kira gimana kansnya Mas Vicky masuk di Pomnas gimana?
kans untuk saya masuk ya, mudah-mudahan saya kemarin di seleksi insya Allah sudah menampilkan semaksimal mungkin yang saya miliki, walaupun menurut saya itu masih kurang, saya merasa kurang maksimal di seleksi kemarin itu coach. Ya mudah-mudahan aja bisa ikut kepanggil dan insya Allah dan pastinya saya akan menunjukin kualitas saya semaksimal mungkin ketika saya sudah kepilih untuk Pomnas nanti di Padang ya kalau nggak salah. Di Padang saya akan semaksimal mungkin deh saya tunjukin kualitas saya di latihan maupun di pertandingan. Yakin ya masuk tapi? Insya Allah yakin, 100% harus yakin dan harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa juga. Amin. Oke, berikutnya pertanyaan omong kosong ini. Omong kosong. Kalau ditunjuk jadi kapten, siap nggak kira-kira? Kapten Pomnas ya? Kalau emang itu sebuah keputusan dari head coach atau pelatihnya, insya Allah saya siap, sangat siap untuk ditunjuk sebagai kapten. Pertanyaan omong kosong yang kedua nih. Kira-kira menurut Mas Vicky, modal apa yang harus dipunya seorang kapten? Kalau dari pengalaman pribadi saya sebagai kapten di Pemprov, mungkin satu, kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada kawan-kawan kita, rekan-rekan setim kita harus punya rasa tanggung jawab dan tentunya kedisiplinan serta adil. Kita tidak boleh misalkan kita dekat sama dia tapi kita menjelekan orang yang lain. Kita harus tetap bareng, harus adil, seadil mungkin membagi porsi tentang masukan atau apa, harus adil kepada kawan rekan-rekan kita coach. Mungkin itu aja sih. Harus adil ya. Harus adil. Ya. Nah, kira-kira itu sudah ada di Mas Vicky belum tuh? Aduh, ini bingung juga nih. Ya semaksimal mungkin aku sebagai kapten harus bersikap seperti itu, harus adil. Saya usahakan selalu adil, walaupun mungkin kadang ada kesalahan yang disengaja maupun yang nggak disengaja dari saya juga sih. Tapi saya usahakan selalu kepada rekan-rekan tim saya selalu adil. Berarti intinya sudah ada modal ya jadi kapten ya? Insya Allah sudah ada coach. Oke, berikutnya harapannya mungkin ya, harapannya untuk Pomnas kalaupun masuk skuad ya nanti ya, karena kita juga belum tahu ya. Mana masih seleksi, belum ada pengumuman juga. Nah ini kan apa ya, eventnya kan sama kayak PON tuh. Kalau PON tapi itu pemain umum tuh. Kalau Pomnas PON-nya mahasiswa. Pelajar. Harapannya Mas Wiki gimana nih kira-kira? Nah harapan saya mudah-mudahan saya masuk ke tim. Lalu walaupun saya bukan dari Jatim, tapi ketika saya sudah membela Jatim 100% saya tunjukkan bahwa saya adalah orang Jatim. Saya akan semaksimal mungkin membela Jatim dan harus mempunyai target kita ke Pomnas, harus target juara Jatim. Berikutnya kita pertanyaan beda nih. Kalau klub di liga profesional favoritnya apa? Kalau untuk liga yang tahun ini favorit saya Cosmo JNE. Kenapa saya memfavoritkan Cosmo JNE? Karena Cosmo JNE terutama paketnya Bang Rizky Xavier, terus Bang Reja Gunawan dan kawan-kawan lainnya itu sudah menurut saya sudah melakukan futsal modern, yaitu di mana pemain melakukan teknik 4-0, yaitu semua offense, ketika keserang semua defense, offense itu sangat enak untuk ditonton dan selalu ketika habis passing moving itu emang futsal banget menurut saya. Jadi untuk ditontonnya sebagai hiburan juga enak, sebagai olahraga juga asik. Jadi Cosmo ya karena permainannya ya. Iya coach. Jadi memang kelihatan sih mereka itu pemain PON yang bisa tembus timnas senior satu paket. Iya benar. Insya Allah tahun ini kayaknya satu paket. Nah kemarin kan ada sedikit lah masalah. Nah kalau pemain sendiri Mas
Favoritnya siapa? Idolanya pemain di Indonesia. Idola saya di Indonesia itu ada Marvin Alexa dan Sani Rizky. Kenapa saya memilih kedua pemain itu? Karena mungkin posisinya sama kayak saya, yaitu di angkor. Dan saya melihat mereka berdua itu, kenapa saya mengidolakan dia? Karena dari angkor itu, visi bermainnya itu kelihatan, coach. Maksudnya, visi bermainnya untuk menyerang dan bertahannya, mereka berdua menurut saya bagus banget. Patut untuk ditiru dan dicontoh oleh saya yang masih awam ini di dunia futsal. Berarti idolanya Marvin sama Sony Rizky. Terakhir ya pertanyaan tadi saya terakhir nih Mas mungkin. Starting five liga profesional pemain di Indonesia. Silakan. Kipernya itu ada tentunya kiper siapa lagi kalau bukan Bang Albargir. Terus angkornya antara dua itu saya milih Suni Rizky karena di Pro Futsal League tahun kemarin itu best player. Di flank kanannya ada Runtu Boy. Di pivotnya ada Evan. Terus flank kirinya mungkin ada Sauki Saud. Oke, mantap ya. Jadi itu starting five dari Mas Vicky. Saya pikir tadi starting five-nya anak-anak Kusmu ya, ternyata bukan ternyata. Oke, terakhir punya harapan jadi pemain timnas ya, berarti ya. Punya. Oke, punya harapan jadi pemain Sangat timnas atau ya paling enggak main liga lah ya kayaknya ya. Ya, amin ya Allah, amin. Tapi kuliah di Malang juga susah ya. Kuliah sambil main tuh kayaknya susah kayak. Ya susah nggak susah itu sebagaimana diri kitanya aja sih untuk mengatur waktunya sekolah, waktunya latihan, waktunya bermain sama kawan. Mungkin tergantung diri sendirinya aja sih. Dan waktunya istirahat. Gimana cara kita mengaturnya aja. Oke, kalau selesai kuliah nanti kerja atau cari klub? Kalau selesai kuliah ini ya mungkin kerja dan kalau ada rezekinya di klub ya insya Allah di klub. Karena kan setelah lulus ini masih ada jenjang untuk kedepannya, coach. Mau S2 ya kayaknya. Insya Allah kalau ada rezekinya mau S2 dan orang tua pun mensupport saya S2. Insya Allah S2 kalau ada rezekinya. Di mana rencana? Di Malang atau di luar? Rencananya S2-nya di daerah Jogja atau enggak Surakarta karena dekat dengan kampung halaman. Oke, mantap. Oke ya, itu biodata ya atau track recordnya dari Mas Vicky selama bermain futsal. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.